wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Anuskar Melati dengan NIM 12332020212. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu ada definisi dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah cara berpikir mendalam tentang pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ia mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang pendidikan, seperti apa tujuan pendidikan yang benar menurut Islam, lalu bagaimana cara terbaik mendidik seseorang agar menjadi muslim yang baik dan berguna, lalu ada nilai-nilai apa yang harus kita tanamkan dalam pendidikan, terus siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan, dan bagaimana kita bisa memastikan pendidikan Islam tetap relevan di zaman modern. Ruang lingkupnya luas. Ia mencakup berbagai aspek mulai dari memahami hakikat manusia, tujuan hidup, sumber pengetahuan, sampai pada nilai-nilai moral dan etika yang harus kita terapkan dalam pendidikan. Singkatnya, filsafat pendidikan Islam berupaya memberikan landasan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bagi seluruh kegiatan pendidikan. Yang kedua ada fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam. Filsafat Islam sangat penting bagi pendidikan Islam karena ia menjadi dasar pemikiran dan pedoman bertindak. Bayangkan sebuah bangunan, filsafat adalah pondasinya. Tanpa pondasi yang kuat, bangunan akan mudah roboh. Begitu pula pendidikan Islam. Tanpa filsafat yang kokoh, ia akan mudah kehilangan arah dan tujuan. Filsafat Islam juga membantu kita dalam menentukan tujuan, yaitu filsafat membantu kita menetapkan tujuan pendidikan yang jelas dan sesuai dengan ajaran Islam. Bukan sekadar mengajar nilai bagus atau pekerjaan yang bergengsi. Selanjutnya ada memilih metode. Filsafat membantu kita memilih metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik serta prinsip-prinsip Islam. Lalu menentukan nilai. Filsafat membantu kita menentukan nilai-nilai yang ingin kita tanamkan pada peserta didik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu menjaga relevansi. Filsafat membantu pendidikan Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Yang ketiga ada aliran filsafat pendidikan Islam yang relevan saat ini. Banyak aliran dalam filsafat pendidikan Islam, tetapi yang paling relevan saat ini adalah pendekatan integratif atau rekonsiliasi. Aliran ini berusaha menyatukan nilai-nilai ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Alasan sederhananya yaitu kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh perubahan. Pendidikan Islam tidak boleh tertinggal. Kita perlu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersaing, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Pendidikan integratif ini membantu kita menyeimbangkan keduanya. Yang keempat ada pengertian dan pentingnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah studi mendalam tentang dasar-dasar pendidikan dalam perspektif Islam. Ia bukan sekedar teori, tetapi juga panduan praktis dalam menjalankan pendidikan. Di sini ada pentingnya filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu memberikan arah. Ia memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pendidikan Islam. Yang kedua ada mencegah penyimpangan. Ia mencegah pendidikan Islam menyimpang dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan yang terakhir yaitu menjaga relevansi. Ia memastikan pendidikan Islam tetap relevan dan bermakna di tengah perubahan zaman. Nomor 5 ada 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan tokohnya. Yang pertama ada tradisional. Aliran ini berpegang teguh pada pemahaman klasik tentang pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran para ulama terdahulu. Tokohnya yaitu Imam Al-Ghazali. Yang kedua ada modernis. Aliran ini berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Tokohnya yaitu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Dan yang terakhir ada progresif. Aliran ini menekankan pentingnya kreativitas, partisipasi aktif peserta didik, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Tokohnya yaitu Muhammad Nasir. Nomor 6 yaitu keunggulan pendidikan Islam dibandingkan pendidikan Barat secara filosofis. Secara filosofis, pendidikan Islam unggul karena menekankan pengembangan manusia secara holistik. Ia tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga spiritual, emosional, dan sosial. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara pendidikan Barat seringkali lebih menekankan pada aspek rasional dan materialistik. Nomor 7 ada pandangan tentang integrasi keilmuan, agama, dan sains dalam pendidikan Islam. Integrasi ilmu, agama, dan sains sangat penting dalam pendidikan Islam. Keduanya tidak bertentangan melainkan saling melengkapi. Sains membantu kita memahami alam semesta ciptaan Tuhan, sementara agama memberikan kerangka nilai dan etika dalam memanfaatkan pengetahuan tersebut. Pendidikan Islam yang baik harus mampu menggabungkan keduanya. Nomor 8 yaitu posisi Tuhan dalam pendidikan Islam. Tuhan adalah pusat dari pendidikan Islam. Semua proses pendidikan diarahkan untuk mencapai ridho Tuhan dan mengamalkan ajarannya. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Nomor 9 ada pandangan tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Alam dalam pendidikan Islam dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang indah dan perlu dijaga kelestariannya. Pendidikan Islam mendorong manusia untuk memahami alam semesta, belajar darinya, dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat manusia. Semua itu dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Nomor 10 ada hakikat pendidik dan karakter yang harus dimiliki. Pendidik dalam Islam adalah teladan dan pembimbing bagi peserta didik. Ia harus memiliki akhlak mulia, sabar, bijaksana, adil, berilmu, dan berdedikasi tinggi. Pendidik bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Dan yang terakhir ada sifat yang semestinya dimiliki peserta didik. Peserta didik dalam Islam semestinya memiliki sifat seperti taat kepada Tuhan, rajin belajar, jujur, disiplin, bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan menghargai sesama. Pendidikan Islam bertujuan membentuk generasi yang saleh dan berakhlak mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.